Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas penerapan dari aritmatika dan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada rumus pertumbuhan aritmatika. Di sini ada dua rumus. Rumus yang kanan ini yang kita gunakan nanti untuk menghitung pertumbuhan. Sedangkan yang ini nanti akan digunakan untuk menghitung bunga tunggal. Kita langsung bahas ke contoh soal. Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2005 dengan gaji sebesar 3 juta. Dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahun sebesar 200.000. Maka berapakah gaji yang diterima Elsa pada tahun 2011? Nah, di sini kita bisa menerapkan rumus yang tadi. Jadi gaji awal kita buat sebagai M0. M0-nya 3 juta. Kemudian yang 200.000 ini kenaikan gajinya dia sebagai B. Kemudian 6 ini didapat dari 2011 dikurangi 2005. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, jadinya M0 3 juta, B-nya 200, N-nya 6. Sehingga kalau kita hitung di sini jadinya 7.200 untuk 200 kali 6 ditambah 3 juta. Jadi pada tahun 2011 gajinya Elsa adalah 4.200.000. Oke, berikutnya untuk rumus pertumbuhan pada geometri. Nah, ini rumus untuk pertumbuhannya nanti yang paling sering kita gunakan, ini bisa kita gunakan nanti untuk bunga majemuk. Oke, untuk contoh soalnya di sini ada koloni bakteri yang membelah menjadi 2, pembelahnya 2 setiap 5 menit. Nah, kemudian total bakterinya ada 90. Yang diminta adalah jumlah bakteri setelah setengah jam. Jadi dalam waktu setengah jam kira-kira jumlah bakterinya jadi berapa, dengan periode pembelahan jadi 2 setiap 5 menit. Nah, jadi ini M0 seperti biasa karena awal mulanya ada 90 bakteri, kemudian periodenya 5 menit, itu jadi 2. Berarti kalau setengah jam
kita bagi dengan 5 menit itu untuk menentukan nilai N-nya. Ya, sedangkan 2 ini sebagai R-nya. Karena dia rasionya itu setiap 2 menit, setiap 5 menit menjadi 2 untuk setiap bakterinya. Oke. Nah, di sini untuk penulisan rumusnya ini maksudnya pangkat N ya. Kemudian ini juga pangkat 6, bukan 26. Pangkat 6. Nah, sehingga 2 pangkat 6 dapat hasilnya 64. 64 dikali 90 hasilnya 5.700. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Nah, untuk rumus peluruhan di sini ada rumusnya adalah sama dengan rumus pertumbuhan, hanya bedanya di sini pakai simbol pengurangan. Ya, kalau pertumbuhan pakai plus, kalau peluruhan pakai negatif atau pengurangan. Penerapannya begini. Ada kendaraan bermotor roda 2. Ini memproduksi pertama kali produksi pada tahun 2010 itu sebanyak 20.000 unit. Setiap tahun atau tiap tahunnya produksinya itu turun sebanyak 100 unit. Hitunglah jumlah produksi pada tahun 2016. Jadi yang dihitung hanya tahun 2016 saja, bukan dari 2010 sampai 2016. Jadi cukup 2016-nya saja. Sehingga perhitungannya adalah nanti 2016 ini dikurangi dengan 2010, maka dapat nilai N. Kemudian M0-nya 20.000, B-nya jadi 100 karena turunnya 100 unit setiap tahun. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus peluruhan atau penurunan, 20.000 dikurang 100 kali 6, sehingga hasilnya adalah 19.400. Atau kalau mau hitung gampangnya, misalkan lupa rumusnya, bisa langsung ini dikalikan, nanti total produksi awal dikurangi ya ini, sama saja. Oke, di sini ada rumus peluruhan untuk geometri. Nah, untuk rumus peluruhannya sama saja, cuman berbeda tanda negatif dengan yang pertumbuhan tadi. Sedangkan untuk rumus peluruhan yang ini sendiri tidak ada perubahan. Oke, contoh soalnya. Di sini ada mobil yang dibeli dengan harga 200 juta. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20%, nah ini perlu dicatat juga, dari nilai tahun sebelumnya. Jadi setiap tahun dia turun selalu 20%. Maka tentukan harga mobil setelah dipakai 5 tahun. Berarti periodenya 5 tahun, penyusutannya 20%. Oke, ini rumusnya untuk peluruhannya. Sehingga ini I-nya kita rubah ke bentuk desimal dulu, 0,2. Karena nanti akan kita kurangkan dengan angka 1 di sini. Jadi 1 dikurangi I itu sama dengan 0,8. 0,8 pangkat 5 itu sama dengan 0,32768. Baru dikalikan dengan 200 juta, sehingga hasilnya adalah 65.536.000. Jadi dalam jangka waktu 5 tahun, mobil yang tadinya seharga 200 juta itu bisa dihargai sebesar 65 juta. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke bunga tunggal mungkin ada pertanyaan. Oke. Nah, di bunga tunggal ini adalah metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan modal pokok pinjaman atau modal awal simpanan saja. Jadi di sini kalau pinjamannya 200 juta ya sudah bunganya mengikuti angka 200 juta mau berapapun periodenya. Ini yang dimaksud dengan bunga tunggal. Jadi misalkan di sini ada Pak Ahmad memerlukan tambahan modal dengan usahanya berdagang makanan, sehingga ia meminjam uang di Koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta. Oke.
dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2%. Jadi bunganya 2% dari pokok pinjaman per bulan. Nah, jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, hitunglah total pengembalian Pak Ahmad. Oke. Jadi di sini ada orang pinjam uang dikenakan bunga atau riba sebesar 2%. Nah, dia berencana mengembalikan dana pinjaman itu setelah 6 bulan. Jadi dalam waktu 6 bulan kira-kira berapa yang harus dikembalikan? Menggunakan rumus dari yang aritmatika tadi. Jadi di sini rumus yang dipakai adalah yang M0 dalam kurung 1 ditambah I kali N. Jadi bunga tadi yang I, yang ini besar bunganya, itu dirubah ke desimal. Kemudian kita kalikan dengan periode pinjamannya selama 6 bulan. Nah, kalau sudah nanti kita tambahkan dengan angka 1 sehingga jadinya 1,12. Jadi ini penghitungan untuk bunga 12% dalam 6 bulan jadinya. Kemudian kita kalikan dengan ini 4 juta ya. Karena ini soalnya Bapak ambil dari bentuk gambar dari buku digital, jadi tidak bisa dirubah. Jadi ini keliru. 4 juta penulisannya benar. Nah, kalau dikalikan 1,12 maka total pengembalian selama 6 bulan adalah 4.480 dengan ada tambahan atau riba sebesar 480.000 di sini. Oke. Pak yakin sudah gampang untuk IPS. Nah, kemudian untuk bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini biasanya diterapkan di tabungan karena dia sistemnya jika pada pinjaman simpanan pertama itu 100.000 dapat bunga 10%. Jadi uangnya yang 100.000 tadi menjadi 110.000. Nah, pada bulan berikutnya persentase bunga 10% itu mengikuti tabungan yang terbaru yang itu yang 110.000. Nah, jadi bukan ngikut yang tabungan awal yang 100.000. Ini yang dimaksud dengan bunga majemuk. Nah, rumusnya adalah MN sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah I pangkat N. I ini adalah besaran bunganya nanti yang diberikan. Sedang N adalah periode simpannya. Jadi dalam menabung berapa bulan atau berapa tahun. Oke, di sini contohnya ada Santi menyimpan uang di sebuah bank sebesar 2 juta. Dia menyimpan uang sebesar 2 juta. Setelah 3 tahun, nah ini 3 tahun, tabungan Santi menjadi 2.662.000. Berarti ada peningkatan dari tabungan sebelumnya. Nah, di sini bank menggunakan sistem bunga majemuk. Karena menggunakan sistem bunga majemuk berarti kita gunakan rumus yang ini. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, tadi M0-nya adalah 2 juta. Dalam waktu 3 tahun jadi 2,662.000. Kemudian periodenya berapa? 3 tahun tadi. Berarti N-nya sama dengan 3. Yang ditanya adalah I. Nah, untuk mencari I, maka kita tulis dulu rumusnya. Baru kalau sudah selesai, kita tinggal masukkan di sini. Ini hasil akhir tabungannya, ini tabungan awalnya. Kita bagi tabungan terakhir dengan yang pertama. Kita dapat 1,331. Ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Nah, kalau diakarkan pangkat 3 ternyata sama dengan 1,1. Sehingga karena ini sudah sama-sama pangkat 3, bahasa gampangnya gitu ya, karena sudah sama-sama pangkat 3 berarti 1,1 ini sama dengan 1 tambah I. Sehingga nanti 1,1 dikurangi dengan 1, I-nya adalah 0,1. Berarti bunga banknya itu sebesar 10% dalam periode 3 tahun. Tadi naik jadi 2,6, berarti setiap tahunnya bunganya sebesar 10%. Oke. Kemudian di sini kita akan menghitung besaran bunga, besar angsuran, dan sisa hutang. Ini berdasarkan anuitas. Ini A.
Biasanya ini diterapkan di dealer-dealer motor atau mobil atau KPR, biasanya pakai penghitungan seperti ini untuk menentukan angsuran sama bunganya dan untuk menghitung sisa hutang nanti. Nah, untuk menentukan A atau anuitas rumusnya seperti ini. Jadi B dikali M0 dalam kurung 1 tambah B pangkat N dibagi 1 tambah B pangkat N dikurang 1. Oke, langsung ke penerapannya saja. Nah, di sini ada orang meminjam 20 juta. Dilunasi secara anuitas tahunan sebesar 4 juta. Jadi tiap tahun dia bayarnya fix 4 juta. Tapi kita diminta menghitung nanti angsuran pokoknya berapa, bunga pokoknya berapa, terus sisa hutangnya itu tinggal berapa jika dia sudah membayar selama 3 tahun dengan bunga sebesar 5% per tahun di sini. Oke, kita masukkan ke rumus, berarti modalnya itu 20 juta, anuitasnya 4 juta. Kalau anuitas ini tidak diketahui, nanti kamu hitung pakai rumus yang ini. Dari modal awal ditambah beda periode dan seterusnya. Nah, karena di sini anuitas sudah ketahuan 4 juta, tinggal dituliskan saja. Berarti untuk kemudian bunganya 5%. Ini boleh diganti ke 0,05 atau ke bentuk desimal. Mau tidak dirubah tidak masalah, tapi lebih mudah jika dirubah karena nanti hasil akan ditambah dengan angka 1 di sini. Oke. Dengan N sebanyak 3. Ingat, untuk menghitung angsuran dan bunga ini N-nya harus dikurangi 1 di sini. Sedangkan untuk sisa hutang itu dihitung berdasarkan N saja. Oke, kemudian berdasarkan penghitungan ini kita dapat angsuran pokoknya adalah 3.307.500. Nah, sebenarnya anuitas ini sudah gabungan dari angsuran ditambah dengan bunga. Sehingga untuk mencari bunga atau BN itu sama saja kalian menghitung dengan cara anuitas dikurangi angsuran. Atau sebaliknya, jadi kalau misalkan yang ditanya adalah angsuran AN, berarti anuitas nanti dikurangi dengan bunganya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini tadi bunganya, rumusnya boleh dimasukkan, tapi karena kita sudah tahu untuk menentukan bunga itu dari anuitas dikurangi dari angsuran, maka cukup 4 juta dikurangi 3.307.500, maka bunga pokoknya adalah 692.500. Nah, untuk menghitung sisa hutang, ingat di sini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah bagian yang ini. Jangan sampai salah. Ya. Jadi yang dihitung adalah bagian ini. Jadi ini dicari dulu anuitas dibagi bunga. Nanti nilai akhirnya ini ngitungnya begini. Nah, jadi hitung dulu dikalikan. Kalau sudah dikalikan nanti baru kita tambah dengan 80 juta ini anuitas totalnya ini. Oke, berarti di sini kita tahu bahwa sisa hutangnya itu sebesar 10.542.500. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak, Iya, silakan. yang untuk N itu periodenya harus berapa tahun, bukan bulan? Yang berupa apa? Kayak misalkan selama 3 tahun itu harus berapa tahun waktunya, bukan bulan. Ya, untuk periode itu tergantung soal. Jadi misalkan periodenya di sini pakai tahun, berarti kita menyesuaikan semuanya ke tahun. Bisa juga berupa bulan. Nah, ini nanti semuanya selama periode bulan juga. Jadi karena di sini perhitungannya diminta tahun, kita pakai tahun saja. Jadi disesuaikan dengan pertanyaan dari soal. Tidak harus berupa bulan seperti di sini. Nah, tidak harus selalu berupa bulan. Kalau mau dirubah ke bulan ya nggak apa-apa. Berarti nanti di sini periodenya ya
Kalau di sini 3 tahun ya bisa diganti jadi 36. Tapi itu kalau di sini ditanyanya dalam bentuk bulan saja. Ya. Karena kalau masih mau dikonversi nanti ini kan bunganya 5% per tahun, maka kamu mesti mencari lagi per bulannya jadi berapa. Berarti 5% ini nanti masih kamu bagi jadi 12, tambah ribet ngitungnya. Jadi biarkan saja dalam bentuk tahun. Mungkin Ya, ada Pak, yang kurang makasih. ngerti. Oke, yang lain? Gak ada? Oke, kalau gak ada itu saja tambahan materinya. Jangan lupa mengisi daftar hadiah online. Kemudian untuk Google Meet hari ini silakan kamera dinyalakan, arahkan ke wajahnya, kemudian di screenshot atau di foto kalau pakai laptop, nanti hasilnya diupload di Classroom. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Jika ada salah kata atau materi presentasi yang kurang sempurna, Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil lalu menunggu, ini ada latihan soal, silakan dikerjakan. Batas loginnya sampai jam 10. Sorry, bukan jam 10, sampai jam 9.59. Karena kalau sudah jam 10 sudah gak bisa login. Ini masih ada waktu sekitar hampir 1 jam, jadi Bapak rasa cukup untuk dikerjakan. Siapa latihan kan Pak? Ya, latihan. Minggu depan baru kita ulangan. Oke Bapak. Loh, udah ulangan, Pak. Sudah. Kan udah 2 kali meet. 3 kali ya Kak. Iya. Kan pertemuan kita dipangkas selama pandemi. Yang biasanya sampai 4 jam ini jadi cuma 2 jam. Jadi materinya juga dikompres biar lebih sedikit. Siap Bapak. Yang sudah bisa, yang sudah bikin screenshot bisa leave biar bisa langsung mengerjakan kuis. Sudah buat screenshot semua ini? Sudah, Bapak. Oke. Yang lain ini kalau sudah Bapak close untuk meetingnya.